Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Oktavia ST dari SMA Muhammadiyah 1 Padang, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Padang. Dengan fasilitator Bapak Jeriko Sinaga SPD dan pengajar praktek Ibu Sylvia Adiswan Eskom. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pemetaan kebutuhan belajar siswa. Sebelum menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, dan ketiga, profil belajar murid. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid, maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid. Kebutuhan belajar siswa. Pada kelas yang saya ampu, saya memetakan kebutuhan belajar siswa melalui observasi dan metode angket dengan menggunakan Google Formulir berupa penilaian diri, melibatkan murid untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan minat dan profil mereka selama ini. Sedangkan kesiapan belajar murid dilihat dari hasil belajar materi prasyarat. Melalui hasil observasi dan metode angket, saya bisa mengetahui tingkat kemampuan murid. Ada murid dengan kemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Minat murid dan gaya belajar murid berupa visual atau auditory atau kinestetik. Strategi diferensiasi. Setelah memetakan kebutuhan belajar siswa, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi. Melihat keragaman kebutuhan belajar siswa, saya akan mencoba menerapkan ketiga strategi diferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Berikut ini RPP berdiferensiasi yang sudah saya upload di LMS.
Sekian pemaparan saya pada modul 2.1 tentang RPP berdiferensiasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.